Sama ini juga penyakit mental Mbak Mi, karena ditanya-tanya ya banyak pertanyaan waktu lebaran. Udah punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita yaitu Capcin, cuap-cuap informatif. Bertemu lagi dengan saya Mei sebagai host di sini. Nah, di samping saya sudah ada Dr. Vivin. Halo Dr. Vivin. Halo Mbak Mi. Nah, Dr. Vivin ini adalah salah satu dokter di Puskesmas Bagu. Gimana Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Mi gimana? Sehat? Alhamdulillah. Masih puasa Dok? Alhamdulillah puasa Mbak Mi ya. Jangan sampai megat ya. Semoga teman-teman sobat Capcin di rumah juga tetap sehat dan kuat puasanya ya. Jangan sampai megat. Megat bener Mbak Mi, megat. Nah, alhamdulillah kita ini udah mau OTW lebaran nih Dok, bentar lagi ya Dok ya. Ya, jadi kita harus minal aidin dulu. Belum Dok. Nah Dok, kan kalau lebaran itu banyak sekali menu-menu ya, khususnya hidangan-hidangan saat lebaran. Nah itu kan ada gulai lemak, rendang. Itu kan kalau dikonsumsi kan berbahaya juga ya Dok, kalau berlebihan. Gimana menurut dokter? Sebenarnya sih kalau terkait dengan makan makanan tadi itu seperti ciri khas ya Mbak Mi, kita bisa atau budaya setelah meraih kemenangan juga meraih kemenangan yang puasa ya, kemenangan dengan perutnya gitu. Jadi ngerasa kalau udah puasa 30 hari ini membatasi semua makanan, jadinya harus makan sebanyak-banyaknya waktu hari raya ya. Betul, balas dendam ya istilahnya Mbak Mi, tapi ternyata itu juga perlu diwaspadai karena nanti makan yang terlalu berlebihan, khususnya tadi makanan-makanan yang Mbak Mi sebutkan, gulai lemak, rendang, sate, atau bebalung itu perlu kita waspadai karena nanti bisa menyebabkan beberapa penyakit efeknya Mbak Mi kalau terlalu berlebihan gitu ya. Penyakit seperti apa itu Dok? Oke, penyakitnya sih macam-macam ya karena makanan-makanan yang tadi Mbak Mi, namanya juga saking antusiasnya mau makan yang banyak. Ada penyakit metabolik yang bisa kita kenal, penyakit langganan di puskesmas mungkin ya, metabolik ya. Itu kayak kolesterolnya tiba-tiba naik, terus asam uratnya naik, terus gula darahnya naik, atau juga nanti kok tensinya juga habis lebaran naik gitu. Ada juga penyakit di saluran pencernaan Mbak Mi. Misalnya nih, karena doyan pedas biasanya kalau lebaran tuh pelecing, terus rujak tuh laris Mbak Mi, jadinya dimakan terus. Nah itu juga nanti takutnya kan diare, atau misalnya makanan-makanan yang bersantan tapi pedas itu nanti juga bisa menyebabkan yang penyakit MAH Mbak Mi, atau kita kenal sebagai dispepsia. Nah selain itu juga ada penyakit menular Mbak Mi, jadinya perlu waspada khususnya ibu-ibu yang punya bayi. Karena nanti kan ketemu orang banyak, nah ya itu bisa kena penyakit flu, batuk, pilek, kayak influenza seperti biasa. Sama ini juga penyakit mental Mbak Mi, karena ditanya-tanya ya banyak pertanyaan waktu lebaran. Udah punya anak. Dan banyak sekali kayaknya ya. Kalau saya kayaknya kapan nambah lagi ya? Iya. Kalau mungkin kapan program atau kapan isi ya. Terus Dok, kenapa nih Dok kok bisa sampai orang hipertensi, kolesterol pada naik ini kenapa Dok? Iya. Jadinya sebenarnya gini Mbak Mi. Yang kita bilang tadi ya Mbak Mi ya, karena balas dendam Mbak Mi istilahnya ya, karena nggak pernah makan, jadinya balas dendam, makanya makanannya itu nggak dikontrol. Misalnya sekarang udah makan rendang 1 mangkok, lagi makan bebalung 1 mangkok, terus lagi makan sate 10 tusuk, aduh, terus belum lagi kacang-kacangan sambil ngemil, belum lagi kue kering, aduh, itu langsung naik semua. Soalnya hidangannya itu ada di depan mata tuh, jadi sangat sayang. Iya, sangat sayang, benar, sangat sayang untuk dilewatkan ya. Terus selain itu kalau penyakit menular seperti influenza ya itu nanti yang batuk pilek kadang ngerasa biasa aja, jadinya nggak pakai masker atau mungkin tidak mengetahui etika batuk yang benar. Selain itu juga mungkin karena saking lucu mungkin pada anak-anaknya dicium-cium, jadinya nanti ketular gitu sih Mbak Mi. Terus Dok, gimana cara kita untuk memilih makanan atau hidangan yang sehat untuk disajikan di keluarga? Jadi tipsnya sebenarnya gini, kalau misalnya
kita yang masak ya, yang kita yang masak ya jangan misalnya kalau udah santan semua, jadinya kalau misalnya udah beli lemak terus rendang terus opor itu kan santan semua tuh ya bahaya. Ya kalau misalnya udah santan ya udah ada yang berkuah boleh bebalung. Terus selain itu nggak usah yang goreng-goreng terus, nanti soalnya kan minyak, nah yang goreng-goreng terus juga nggak boleh. Terus nanti masaknya juga harus secukupnya karena perlu menghindari makanan yang diangetin terus Mbak Mei. Nah selain itu juga nanti nggak usah makan daging terus. Nah nggak usah makan daging terus ya, sobat capcim. Jadi harus juga diimbangin dengan makan buah atau sayur karena harus mengimbangi dari kolesterolnya itu sih Mbak Mei. Terus Dok kan tadi makanan yang diangetin, karena kan kita udah masak nih, terus dapat kiriman juga dari tetangga, dikirimin rendang ini. Nah jadinya banyak tuh Dok di rumah. Terus Betul. itu lama kan kita Iya. cuma berdua misalnya di rumah. Terus nggak habis-habis, akhirnya kan kita simpen tuh Dok di kulkas. Terus nanti kalau mau makan baru kita angetin. Nanti gimana Dok kalau diangetin tuh Dok? Oke. Kalau masalah diangetin sih atau makan makanan yang bersantan sih oke-oke aja boleh sebenarnya. Tapi yang kita perlu ketahui itu adalah manfaat di kesehatannya kan. Kita makan itu bukan karena enak aja kadang-kadang, tapi kita harus mempedulikan bagaimana manfaatnya untuk tubuh kita kan Mbak Mia. Jadinya kalau misalnya untuk makanan yang dihangatkan tuh kita perlu tahu dua hal Mbak Mei. Yang pertama adalah kandungan gizinya. Yang selanjutnya adalah efek setelah dia diangetin terus. Efeknya gimana? Nah, jadinya kalau misalnya secara gizi Mbak Mei, misalnya kandungan gizi pada makanan yang dihangatkan, yang diangetin terus, kita takutnya itu malah zat-zat gizi kandungan gizi yang ada dalam makanan itu malah nanti akan hancur atau rusak. Nah, kita takutnya rusak. Apalagi kalau misalnya makanan tersebut dia kaya akan vitamin yang larut air. Nah, kalau dia kaya akan vitamin yang larut air, nanti kalau misalnya diangetin terus otomatis dia rusak. Itu yang pertama, kandungan gizi. Nah, yang kedua itu kita perlu tahu juga efeknya tadi Mbak Mei. Apakah makanan ini setelah diangetkan itu malah menimbulkan efek yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, misalnya tadi yang santan, karena Lebaran itu identik dengan persantenan kayaknya ya, persantenan. Nggak cuma di Lombok ya Dok, Iya. di semua daerah. Ya, persantenan ini. Nah, kalau santan itu sebenarnya karena dia mungkin banyak bilang lemak ya, tapi lemak dia nabati atau misalnya dari sayur-sayuran bukan dari daging. Sebenarnya masih oke-oke aja sih Mbak Mei untuk tubuh kita. Tapi ketika nanti dia diangetin terus, maka secara otomatis rantai kimia yang ada di santan itu akan mengalami perubahan. Nah, dampak yang paling buruknya itu akan menyebabkan peningkatan kolesterol yang tinggi pada tubuh kita. Jadinya ya gitu Mbak, mejanya nggak usah terlalu sering diangetin. Jadinya nanti kalau misalnya punya makanan-makanan yang bersantan, itu lebih baik diporsikan dulu, diperkirakan, jangan terlalu maruk ya, jangan terlalu banyak gitu ya terlalu maruk. Jadinya pertama masaknya seadanya dulu. Kalau misalnya nggak bisa masak seadanya nih, takut tamu banyak datang ke rumah, itu ya udah nanti setelah masak boleh ditaruh di freezer, nanti diperkirakan kalau misalnya tamunya datang 10 orang ya udah segimana cukup buat 10 orang. Artinya kan itu menghindari untuk dianget-angetin terus gitu Mbak Mei. Terus Dok, selain makanan nih, tipsnya buat tetap sehat saat Lebaran nih Dok, apa? Iya. Tips tetap sehat saat Lebaran ya, tetap tadi makanan harus jangan terlalu banyak ya, hanya porsinya harus harus tetap kita kontrol porsinya. Terus selanjutnya juga tetap harus konsumsi sayur dan buah karena nanti kalau misalnya terlalu banyak lemak nanti nggak bisa buang air buang air besar, jadinya harus tetap serat yang tinggi. Terus selanjutnya air putih jangan lupa, jangan nanti kopi terus nanti jadinya mahnya kambuh, atau misalnya es terus nanti gula darahnya bisa tinggi naik. Nah terus selanjutnya kalau misalnya nih
nggak mau benar-benar menghindari, karena kan ada orang yang bertamu atau open house-nya itu 7 hari 7 malam nggak selesai-selesai ya Mbak ya. Mungkin ada yang seperti itu, ya boleh puasa sunnah mungkin, atau misalnya nggak bisa puasa sunnah karena nggak enak nanti bertamu dan lain-lain kan, boleh nanti setelah lebaran dibalas dengan olahraga 30 menit dalam 5 sampai 6 hari gitu aja sih Mbak. 3 sampai 5 hari olahraganya 30 menit. Nah, 30 menit. Nah, juga yang paling penting Mbak Mei, kesehatan mental. Jangan pedulikan omongan tetangga. Ya udah, nggak usah pedulikan omongan tetangga, relaksasi diri. Kemudian bahagiakan diri sendiri, ya udah kan orang nggak ngurusin hidup kita Mbak Mei ya, biar nanti nggak kena mentalnya kalau ditanya. Yang paling menyakitkan tuh kalau belum nikah ditanya kapan nikah, apalagi belum ada calonnya. Iya tuh waspada, karena yang jomblo nih Mbak Mei, dia akan melewati malam Lailatul Qadar, jadinya dia jomblonya itu 1000. Juga ikut ya sebagai malam Lailatul Qadar juga ya. Dia itu berarti dia sudah melewati jomblo sekian ribu. Masya Allah. Beruntung kita sudah menikah Mbak Mia. Jadi Oh, mohon maaf ya yang jomblo. ya pokoknya itu, jangan makanan yang berlebih, tetap jaga kesehatan, olahraga yang cukup bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman yang memang ada riwayat gula darahnya tinggi, kolesterol, asam urat, kemudian darah tinggi. Tetap sediakan obat, minum obat yang teratur, mencegah lebih baik daripada mengobati ya Mbak Mea. Ya tetap jangan sampai nanti kelupaan juga minum obatnya karena keasyikan bersilaturahmi. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu yang udah punya riwayat penyakit itu sekarang apa obatnya dipersiapin ya, jangan sampai Iya, habis betul. di saat lebaran. Iya. Iya, jangan lupa juga nanti kan ada penyakit menular Mbak Mei, kayak batuk, pilek gitu. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemana-mana ya, Mam. Momen kekinian Iya. jangan lupa bawa hand Sanitizer sanitizer. kemana-mana, terus bawa masker juga buat anaknya. Nanti hindari kalau misalnya keluarganya ada yang batuk pilek, bilang mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, jangan dulu dicium, benar. Cium atau bersin atau batuk di dekat anaknya. Sifatnya jaga kebersihan aja, karena kasihan adiknya yang imunnya belum kan, Mbak Mia belum kuat imunnya. Iya bener Dok. Terus Dok, apa aja gejala-gejala yang perlu diwaspadai saat momen lebaran nih? Gejala-gejala kesehatannya punya keluhan apa nih gitu Dok? Diwaspadai ya, karena makanan tadi ya, atau misalnya ketemu orang yang rame-rame ya. Kalau misalnya gejala makanan nih yang perlu diwaspadai sebenarnya simpel-simpel aja sih Mbak Mei. Mungkin yang naik darahnya naik atau tekanan darahnya naik itu mungkin nyeri di tengkuk, sakit kepala tuh kan. Tapi kalau misalnya udah sakit kepalanya sangat berat, boleh kalau misalnya nggak bisa tidur, boleh langsung ke IGD karena IGD tetap buka 24 jam. Nah, selain itu mungkin yang kolesterol mungkin sakit-sakit di bagian badannya semua karena kebanyakan makan kolesterol, yang makan makanan yang mengandung kolesterol, kemudian atau kurang tidur karena berkeliling-keliling capek, atau misalnya tiba-tiba jadi kayak pingsan atau tidak sadarkan diri karena gula darah yang terlalu tinggi juga perlu diwaspadai. Kalau misalnya memang ada sakit gula, terus karena nggak makanannya itu nggak dikontrol, nanti itu bisa terjadi peningkatan gula darah yang ekstrim. Nah, itu bisa menyebabkan sampai pingsan. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Kadang pingsan terus tidak sadarkan diri. Nah, itu juga boleh kalau sampai tidak sadarkan diri kasih minum air gula, kalau masih gula atau sangat lemes itu boleh. Terus larikan ke IGD. Nah, lalu kalau misalnya diare sih, yang jelas kalau misalnya makan makanan yang pedas ya Mbak Mei yang perlu dihindari. Tadi saya agak lupa mungkin nambahkan makan makanan yang pedas. Itu juga boleh makan makanan yang pedas sekuat perutnya ya, sekuat perutnya. Tapi nanti kalau misalnya terjadi diare nggak apa-apa, minum obat diare yang ada di rumah dulu. Tapi kalau misalnya udah lemes sampai ngantuk-ngantuk terus, ada muntah berulang, boleh ke IGD gitu. Sama batuk pilek juga sih, kalau pileknya masih
kalau masih pilek-pilek biasa boleh diminumin obat yang ada di rumah dulu. Biasanya kan ibu-ibu selalu nyadangin ya obat batuk pilek. Mempersiapkan Ya. Nah, itu boleh, tapi kalau misalnya sampai demam tinggi, muntah-muntah atau misalnya sesak gara-gara batuk pileknya berat, boleh dibawa ke IGD. Semuanya boleh dibawa ke IGD kalau misalnya dirasa sangat berat dan sangat mengganggu. Karena IGD kita tetap buka 24 jam kan, Mbak. Kita selama Ramadan. Sama lebaran. Sama lebaran. Ya, Dok. Maaf lahir dan batin. Lahir dan batin buat sobat Capcin di rumah semuanya. Baik Dok, terima kasih Dok. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Oke Sobat Capcin, itu dulu ya podcast kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa komen nanti di kolom di bawah ini. Mana kolomnya? Oke, sampai jumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.